Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman semua, balik lagi di video aku. Nah, kali ini aku bakal mencoba untuk menjelaskan ya terkait ini responsi kita membahas soal tentang rangkaian tertutup atau loop. Nah, di sini mungkin kita bisa langsung baca soalnya teman-teman ya. In figure 2747 yaitu gambar yang ini, epsilon 1 yaitu GGL sumber tegangan yang ada di sini ya, into 6 volt dan epsilon 2 itu di sini dia 12 volt. Kemudian R1, R2 dan R3 nilai dari resistansi ya dari resistor ini itu R1 100 ohm, R2 200 ohm dan R3 300 ohm. Kemudian di sini one point of the circuit is grounded. Dia di ground kan. Pertanyaannya adalah what are the pertama size and direction. Jadi A sama B ini jadi satu ya maksudnya size and direction up or down of the current through resistance 1 gitu. Jadi berapa besarnya arus dan arah dari current atau arus yang melewati resistansi pertama gitu ya. Kemudian yang kedua itu sama ya teman-teman ya. Size and direction di sini left or right of the current through resistance yang kedua gitu. Yang melewati resistansi kedua. Dan yang ketiga itu sama tetap di sini size and direction of the current through resistance ketiga gitu. Jadi yang ditanya adalah jadi berapa nih arus ya kan yang melewati resistansi pertama, kemudian yang kedua dan ketiga dan beserta arahnya gitu ya. Nah, yang di sini ada pertanyaan lagi, what is the electric potential at point A? Di sini berapa nilai dari potensial listriknya? Mungkin kita bisa langsung coba kerjain ya teman-teman ya. Dan sebenarnya soal ini cukup familiar ya, apalagi di SMA juga mungkin sering dibahas gitu. Mungkin yang pertama ya, kita coba jawab. Di sini kan yang pertama yang diminta adalah arus yang melewati resistansi pertama gitu. Padahal kita tahu resistansi pertama ini arusnya adalah gabungan dari arus yang melewati resistansi kedua dan ketiga, ya kan? Karena GGL ini dia kan akan mengeluarkan arus gitu ya. Akan ada arus yang mengalir ke atas sini kan, ke atas sini nanti ini juga sama, ke atas sini, terus ke kiri. Nah, di titik ini akan bergabung arusnya, arus yang di I2 dan I3 menjadi arus yang ada di I1 gitu. Jadi kalau kita mau cari I1, ya sebenarnya yang kita dapatin nanti I2 dulu gitu sama I3 gitu. Baru nanti kita jumlahin dapat I1. Gitu ya. Jadi gimana eksekusinya? Pertama kita tahu ya teman-teman di sini I1 tadi adalah gabungan dari arus yang ada di 2 dan 3 gitu. Di sini. Nah, kemudian di sini ya kita pakai hukum Kirchhoff ya, jelas ya yang kita udah sering dengar juga, yaitu adalah sigma V tambah sigma IR sama 0 ya, jumlah potensial yang ada, beda potensial yang ada di dalam rangkaian tertutup itu sama dengan 0 gitu. Nah, kemudian kita coba untuk analisis nih. Di sini udah aku bilang tadi ya, ada arus yang arahnya ke atas, nanti ke kanan gitu kan. Kita sebut dia sebagai I2. Kemudian juga ada sama nih arus yang akan naik ke atas ini, kemudian ke kiri yang kita namain I3 karena dia melewati resistor 2, ini melewati resistor 3. Kemudian ada juga nanti arus yang ke bawah di sini I1 karena dia melewati resistor 1. Nah, kita coba analisis untuk loop yang pertama, yaitu loop yang bagian kiri gitu. Kita ambil loop yang arahnya ke sini. Dia arahnya searah jarum jam ya berarti ya, ya searah jarum jam. Ketika kita coba ambil arah, ini sebenarnya bebas ya teman-teman. Teman-teman mau arah searah jarum jam, berlawanan jarum jam, ya pokoknya terserah teman-teman lah gitu. Mungkin perbedaannya nanti di bagian tanda doang gitu ya. Ini nggak menjadi masalah besar gitu. Nah, kemudian di sini juga sama gitu. Kita ambil yang searah jarum jam gitu lah, biar sama aja gitu. Nah, pertama kita coba analisis di sini ya. Gini, ketika loop ini, oke, ketika dia seolah-olah ketika dia muter gini kan, dia menabrak di bagian sumber ini yang bagiannya negatif dulu. Dia ketemu yang negatif dulu. Maka dia negatif nanti. Jadi GGL-nya berarti nanti minus epsilon 1 gitu ya. Gitu. Itu nanti ya. Nah, kemudian dia juga muternya kan ke sini nih, muter ke sini. Dan dia searah dengan arah aliran arus I2. Kalau dia searah, maka dia akan positif I2 R2-nya nanti. Gitu ya. Positif. Dan juga ketika dia muter ke sini, dia akan searah juga. Searah dengan siapa? I1 R1. Oke, dia searah. Maka dia positif. Maka di sini nanti, oke, minus epsilon 1 itu negatif ya kan karena dia ketemu di sini dulu. Kemudian ini muternya ke sini, arusnya ke sini, maka dia searah kan gitu. Maka di sini nanti I2R2. Ini juga sama, dia muternya ke sini, arusnya ke sini gitu ya. Maka dia akan searah gitu. Nah, ini untuk persamaan yang pertama yang kita dapatkan. Kemudian bagaimana kalau kita ninjau nih di sini yang kedua gitu. Oke, ketika dia muter ke sini, ya kan?
arusnya kita ambil, loopnya kita ambil yang searah putaran jarum jam, gini, muter ke sini, dia muter ke sini, dia berlawanan dengan arus, kan arusnya tuh ke sini ya, ke bawah gitu, ke bawah, padahal dia memutar ke sini, maka dia minus I1R1 nanti. Ini pun juga sama, arusnya ke sini, tapi putarannya ke sini, maka dia berlawanan, ini nanti I3, R3-nya minus. Oke, tapi pas dia muter ke sini, dia nabrak yang positif duluan, berarti nanti E2-nya ini nanti positif epsilonnya. Gitu ya. Nah, kita bisa tulis di sini positif epsilon 2, yang lain tadi negatif ya, I1R1 dan E3R3 gitu, sama dengan 0. Oke, setelah kita dapatkan ini ya, kita bisa substitusi nih nilai I1-nya, karena kita kan nggak mau nyari I1 dulu ya. Sebenarnya tadi ya, ketika aku bilang uh, ya kita nanti bakal dapat nilai R2 sama R3 dulu ya, sebenarnya pun bisa kalau kita mau cari I1-nya dulu ya, mungkin kita dengan menghilangkan R2 atau R3, I2 atau I3-nya yang kita eliminasi gitu. Tapi biar kita dapat konsep dan analoginya aja gitu ya, kita dapat pemahamannya gitu. Makanya aku tadi bilang kayak gitu. Maka di sini kita substitusi I1-nya dulu karena I1-nya mau kita cari belakangan gitu ya. Oke, di sini kita substitusi minus epsilon 1, I2 R2 ditambah I1 apa? I2 tambah I3 dikali R1 gitu ya, sama dengan 0. Ini juga sama, plus tapi sorry, sebelum itu aku di sini ternyata masih aku coba sederhanakan ya teman-teman ya. Maksudnya di sini kan minus epsilon 1 aku pindah ruas ke kanan jadi positif. Kemudian ini I2 R2, I2 tambah I3 R1 ya, ini nanti kan bisa dikali ya secara distributif gitu, dikali masuk. Kita rapiin ya teman-teman, nanti kita bakal dapat R1 tambah R2, I2 tambah I3 R1 gitu ya. Ya ini gini ya, kalau dikali gini kan ini sama gini ya kan, nanti ada I2 R1, I2 R2 gitu. I2 sama I2-nya kita faktorkan keluar, yang di dalam nanti R1 tambah R2 gitu ya. Terus sisa I3 R1. Nah, setelah itu yang ini gantian ya gitu. Plus epsilon 2, I1-nya kita ganti dengan I2 tambah I3, R1 dikurangi I3 R3. Ini. Ya, kita yang minus-minus ini kita pindahkan ruas ya gitu. Jadi nanti jatuhnya positif semua. Kita obrak-abrik dikit nanti kita bakal dapat yang ini. Gitu ya. Oke. Setelah itu kita langsung nih eksekusi aja gitu ya. Jadi dari ini kita masukkan nilainya. Di sini R1 sama R2 udah ada semuanya. Yang semua nilainya kita masukin 100 sama 200, nanti 300, ini 100 gitu ya. Epsilon 1-nya 6. Maka kita bakal dapatkan 300 I2 tambah 100 I3 sama 6. Ini adalah nilai dari yang persamaan pertama, yang ini ya. Gitu, ketika kita substitusikan nilai-nilainya. Dan ini untuk yang kedua tadi ya, R1 tambah R3, I3 tambah I2 R1 epsilon 2 gitu ya. Ini kita masukkan juga semua nilai-nilainya, maka kita akan dapatkan hasilnya 400 I3 tambah 100 I2 sama dengan 12. Nah, di sini kita boleh kerjain pakai apapun ya teman-teman ya. Teman-teman kalau pengen pakai eliminasi substitusi monggo silahkan, kalau mau pakai matriks juga boleh. Ya apapun ya yang menurut teman-teman enak gitu. Nah, di sini aku pakai eliminasi aja, eliminasi substitusi lebih enak ya. Ini kan 300 sama I2 sama 300 I2 tambah 100 I3, ini 400 I3, 100 I2 ini kan ya. Aku tulis di sini, kemudian kita ambil kotak di sini. Nah, mana ini yang mau kita eliminasi? Apa 300 apa I2 dulu apa I3? Aku sih lebih sukanya ngelihat yang I3 ya gitu teman-teman. Jadi I3-nya kita eliminasi ya. Ini kita kali 4 karena ini 100, ini 400 kan gitu. Kita kali 4, ini kita kali 1. Gitu. Nah, setelah itu kita bakal dapat nih di sini kita kali 4 kan. Jadi 1200 I2, kita kali 4 jadi 400 I3, sorry. 6 kali 4, 24 gitu ya. Yang ini kita kali 1 sama persis ya kan ya sama yang ini. Kemudian kita eliminasi deh gitu, kita kurangin. Maka ini akan kecoret gitu ya. Setelah kecoret kita bakal dapat 1200 I2 dikurangi 100 ya. Itu 1100, 24 dikurangi 12, 12 ya. Maka I2-nya kita bakal dapat 0,0109 A gitu. Nah, ini kita bakal dapat I2, kita udah dapat dulu ya. Ternyata arus yang mengalir di sini itu 0,09 ampere gitu. Nah, begitu boleh juga di sini gitu. Kita substitusi I2 nih untuk mendapatkan I3. Kita substitusi kemana? Kita substitusi ke sini. Oke, atau yang ini juga boleh sebenarnya ya, terserah ya. Aku masukin yang ini aja. Kita masukin I2-nya 0,0109 tambah 100 I3 sama 6. Ya, kita hitung-hitung pakai kalkulator ya. Boleh kalau mau hitung manual agak pusing ya. Gak apa-apa, kita hitung, kita dapat I3-nya
0,0273 gitu. Nah, oke, setelah kita itu maka kita I1 bisa didapetin nih. I1 kan penjumlahan tadi ya gitu. Antara I2 sama I3, maka dapat 0,0382. Nah, sekarang di sini kan pertanyaan juga ada arah kan ya. Arah, maka arahnya gimana nih? Arah yang I2 gitu. I2 di sini arahnya apa nih gitu. eh I1 juga arahnya kemana? I3 arahnya kemana? Ya arahnya gampang ya teman-teman. Arahnya ini ke kanan. Kalau I3 ke kiri. Kalau I1 ke bawah gitu ya. Gitu. Oke. Kemudian udah selesai semua nih sebenarnya gitu. Maka poin A, B, C, D, E, F sudah terjawab. Nah, sekarang gantian yang G ya. Yang G ini apa? Potensial di titik A ya. Potensial di titik A yang ini ke sini ya gitu. Beda potensial di sini. Ini ke sini. Ya, kita gimana cara nyarinya? Ya, potensial itu kan hukum Ohm ya. I sama dengan V per R, maka V sama dengan I kali R. Di sini, ya sambungan ini sama ini, ujung sini sama ujung sini ya. I1 R1 ya. Maka ya dikali aja I1 R1 gitu. Kita kaliin I1 udah punya, R1 juga udah punya, maka kita bisa dapetin nilainya adalah plus 3,82 volt gitu. Nah, ini jawaban untuk soal ini.